A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sambung pembahasan video yang lalu, yaitu yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang Sayyidina Muhammad, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad, dan yang kedua nasab Nabi Muhammad dan wafat ayahanda Nabi Muhammad. Adapun pada malam yang berbahagia ini kita sambung dengan pembahasan yang ketiga, wiladatuhu wa radha'atuh, kelahirannya baginda Rasulullah dan persusuannya Rasulullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang ketiga, kelahiran Rasulullah dan persusuan Rasulullah, yaitu menjelaskan tentang lahirnya manusia yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan persusuan Rasulullah. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain as-saniya asyara min Rabi'il awal amal fil. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di negeri Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal pada tahun Gajah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dalam tahun Masehinya, yaitu bertepatan pada tahun 571 Masehi, dan disebut juga tahun ini sebagai tahun Gajah. Wa summiya amu wiladatihi amal fil lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil ka'bati wa kana fihi filun azim fa ahlakallahul jaisha ikraman liwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakan tahun kelahiran baginda Rasulullah sebagai tahun Gajah karena Raja Habasyah mengutus pada tahun kelahiran baginda Rasulullah tentara-tentaranya ke negeri Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ada pada tentara-tentara tersebut gajah yang besar. Maka Allah binasakan tentara-tentara itu karena memuliakan bagi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kelahiran baginda Rasulullah disebut juga dengan tahun Gajah karena pada tahun lahirnya baginda Rasulullah ada satu raja dari negeri Habasyah mengutus tentara-tentaranya ke kota Makkah, tujuannya yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini merupakan satu tempat ibadah bukan cuma kita sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi mulai dari masa Nabi Adam, bahkan nabi-nabi sesudah Nabi Adam alaihi salam, Ka'bah ini merupakan tempat yang mulia. Serta di saat tentara-tentara Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah, maka ada gajah yang sangat besar. Maka karena Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah binasakan tentara-tentara tersebut. Allah kirim
tentara-tentara Allah, yaitu yang sering kita dengar kisah-kisahnya. Allah kirim burung ababil, yaitu burung yang pada kaki mereka terdapat batu-batu dari neraka, sehingga tentara-tentara Habasyah binasa. Tujuannya untuk apa? Karena Allah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah binasakan orang-orang tentara-tentara Habsyah yang berencana ingin menghancurkan Ka'bah. Wa arda'ahu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Lahab, thumma Halimatus Sa'diyah, ila an balagha umruhu 4 sanawat. Dan menyusui Rasulullah sesudah ibunda Rasulullah oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu hamba sahaya pamannya Rasulullah Abu Lahab, kemudian oleh Halimatus Sa'diyah, hingga sampai umur Rasulullah 4 tahun. Yang menyusui Rasulullah sesudah ibunda Rasulullah, karena Rasulullah lahir di kota Makkah, di perkotaan, maka yang menyusui baginda Rasulullah sesudah ibunda Rasulullah yaitu oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah ini? Yaitu hamba sahaya, budak sahaya pamannya Rasulullah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini, walaupun yang kita kenal beliau orang yang sangat benci kepada adanya Islam, adanya agama Islam, tetapi di masa kecil baginda Rasulullah, Abu Lahab ini merupakan orang yang sangat menyayangi baginda Rasulullah, orang yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Bahkan pada hari lahirnya baginda Rasulullah, Abu Lahab ini merupakan orang yang sangat senang dengan kehadiran lahirnya baginda Rasulullah. Maka sering kita dengar kisah-kisahnya yang bahwa Abu Lahab walaupun setiap waktu disiksa di dalam kubur, tetapi pada hari Senin Allah tidak menyiksanya di alam kubur. Kenapa? Karena beliau sangat senang dengan hadirnya, lahirnya baginda Rasulullah. Jadi yang menyusui Rasulullah sesudah ibundanya yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budak sahaya pamannya Abu Lahab. Kemudian sesudah Suwaibah al-Aslamiyah, yang menyusui Rasulullah yaitu Halimatus Sa'diyah. Berapa lama? Hingga sampai umur baginda Rasulullah 4 tahun. Jadi kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah yaitu pada tahun gajah, dan yang menyusui Rasulullah yang pertama sesudah ibunda Rasulullah Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah, hingga baginda Rasulullah sampai umurnya 4 tahun. Pembahasan yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafat ibunda Rasulullah dan pengasuhannya Rasulullah. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih wa hiya raji'atun minal Madinah. Diwafatkan akan ibunda Rasulullah yang Rasulullah pada umur 6 tahun, di mana ibunda Rasulullah yang kembali daripada kota Madinah. Jadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di saat umur baginda Rasulullah 6 tahun, di saat ibunda Rasulullah kembali dari kota Madinah.
Wa qad dhahabat ilal madinati li ziyarati kabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Dan sungguh pergi ibunda Rasulullah ke kota Madinah untuk menziarahi kubur ayahnya Rasulullah, dan ikut beserta ibunda Rasulullah kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Jadi ibunda Rasulullah bersama kakeknya Abdul Muttalib pergi ke kota Madinah untuk menziarahi kubur ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah. Kakek dan ibunda Rasulullah pergi ke kota Madinah, tujuannya untuk menziarahi kubur ayahanda Rasulullah. Wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Dan sungguh dikuburkan ibunda Rasulullah di negeri Abwa, yaitu satu desa di antara kota Madinah dan kota Makkah. Jadi di saat kepulangan ibunda Rasulullah dari kota Madinah sesudah menziarahi kubur ayahanda Rasulullah, sampailah di satu desa yang bernama Abwa. Di saat ibunda Rasulullah meninggalkan dunia ini, maka ibunda Rasulullah dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang berada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Maka mendidik, mengasuh akannya Rasulullah oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi Abdillah, yaitu hamba sahaya ayahnya Rasulullah, Abdullah. Maka sesudah Rasulullah ditinggalkan oleh ibunda yang tercinta, maka yang mengasuh Rasulullah, mengurus kehidupan Rasulullah, yaitu Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Yaitu budak sahaya yang ditinggalkan oleh ayahanda Rasulullah, Abdullah. Pembahasan yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddi. Didikannya Rasulullah dan wafat kakeknya Rasulullah. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Mengurus dengan mendidiknya Rasulullah sesudah wafat ibunda Rasulullah, yaitu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Dan ada Abdul Muttalib ini yang sangat cinta kepada Rasulullah melebihi daripada cintanya bagi anak-anaknya. Jadi sesudah ibunda Rasulullah wafat, yang mengasuh Rasulullah yaitu Ummu Aiman, maka yang mendidik Rasulullah sesudah wafat ibunda Rasulullah yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini merupakan orang yang sangat mencintai Rasulullah. Sejauh mana rasa cinta Abdul Muttalib kepada Rasulullah? Melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Sebegitu besarnya rasa cinta kakeknya Abdul Muttalib kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduh ba'da an kafalahu sanatain. Dan manakala sampai umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, wafatlah kakeknya Rasulullah sesudah dia menanggung Rasulullah selama 2 tahun. Jadi kakek Rasulullah Abdul Muttalib mengurus, menanggung Rasulullah selama 2 tahun, maka Allah pun memanggilnya kembali ke hadirat Allah selama mengurus, menanggung Rasulullah selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana faqiran fawassa'allahu rizqah. Dan sesudah
wafat kakeknya Rasulullah, maka menanggung Rasulullah oleh pamannya yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib ini merupakan orang yang sangat fakir, maka Allah luaskan rezekinya. Jadi sesudah wafat ibunda Rasulullah, maka ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun, dan menanggung Rasulullah sesudah kakeknya wafat yaitu oleh pamannya Rasulullah yaitu Abu Talib. Abu Talib ini merupakan orang yang sangat fakir, bukan orang yang kaya, tetapi dengan sebab beliau mau menanggung Rasulullah, maka Allah luaskan rezekinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima kasamahullah wa yassarahu lahu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa ditanggung oleh pamannya Rasulullah, beliau ini merupakan orang yang sangat qanaah apa yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah mudahkan baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama Rasulullah ditanggung oleh pamannya, walaupun pamannya yaitu seorang yang fakir, maka Allah mudahkan rezekinya. Dan di saat Rasulullah berada dalam tanggungan pamannya Abu Talib, beliau ini merupakan orang yang sangat qanaah. Maksudnya orang yang menerima apa adanya, apa yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Maka inilah penjelasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kisah tentang kelahirannya Rasulullah dan yang menyusuinya Rasulullah, dan wafat ibundanya Rasulullah, pengasuhnya Rasulullah, yang mendidiknya Rasulullah, serta wafat kakeknya Rasulullah. Mungkin sekian pertemuan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.